Baiklah, untuk berkahnya kajian kita pada sore hari ini, mari kita buka, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tempat kita persilahkan digunakan oleh Pak Ustadz untuk menyampaikan materi kajiannya. Tafadhol. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya, mudah-mudahan senantiasa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di 10 dasar atau 10 prinsip dasar ilmu tauhid kemarin sudah sampai di poin ke-8 ya. Dari 10 poin yang kita bahas, yaitu tentang istimdaduhu, referensinya. Ya, ilmu tauhid ini referensi dari mana sih? Ya, ngambilnya dari mana? Jelas pertama, terima kasih, diambil dari kitab suci Al-Qur'an. Ya, baru kemudian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tambahannya ada dalil-dalil akal. Karena kan kita akan berdiskusi dengan orang-orang di luar Islam, ya kan? Kalau orang-orang di luar Islam dikasih Quran Sunnah nolak, apa orang saya nggak percaya? Makanya dibutuhkan dalil-dalil akal yang bersandar pada kaidah-kaidah mantik, ya, atau logika, itu ya. Ini tambahannya. Ya, ini ketika bicara referensi, jelas ada Qur'annya, jelas ada hadisnya, tapi juga ada dalil-dalil akal, terutama ketika kita berbicara kepada orang-orang di luar Islam. Kemudian yang ke-9 ya, tentang prinsip dasar dari tauhid, hukumnya. Apa sih hukum mempelajari ilmu tauhid ini? Pertama, fardu ain, kewajiban setiap individu, ya, dengan catatan dia sudah mukallaf. Ya, kalau sudah mukallaf maka wajib belajar tentang ini. Ya, mukallaf artinya yang sudah balik, ya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengetahui permasalahan ilmu tauhid ini. Walaupun, nah ini ya, dengan pemahaman yang sifatnya umum atau ijmali. Nggak harus pemahamannya dengan yang detail, yang penting secara umum kita sudah paham. Ya. Sedangkan memahami permasalahan ilmu tauhid ini dengan dalil-dalil terperinci, hukumnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah, kewajiban yang bisa diwakilkan, ya. Tapi kalau memahami secara umum, meyakini 6 rukun iman, itu memang fardu ain, tapi detailnya itu fardu kifayah, ya. Apa itu tadi pemahaman umum? Ini contohnya, misalnya pemahaman atau yang disebut dengan pemahaman ijmali atau umum, memahami secara umum tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Ketika ditanya maksudnya apa nih, ya pokoknya Tuhan satu. Kayak apa? Ya nggak tahu, pokoknya Tuhan satu udah. Kan umum saja. Ya, atau ketika disuruh menjawab keraguan, enggak, buat saya 2. Gimana menurut kamu? Ya pokoknya kata saya 1, tapi saya nggak bisa jelasin. Itu namanya pemahaman umum. Ya, dan juga nggak bisa membantah orang-orang yang menolak ilmu tauhid atau meyakini Allah itu satu, maka dia dianggap memahami dengan pemahaman umum. Pokoknya saya yakin Allah itu satu, gimana-gimana saya nggak paham. Itu namanya pemahaman secara ijmali atau umum. Yang penting ini yang dipahami oleh, ya, orang-orang awam. Sedangkan memahami secara tafsili atau mendetail, ya, ini fardu kifayah, ya, memahami dengan dalil yang terperinci,
bahkan mampu menjawab keraguan dari orang-orang yang tidak meyakini Tuhan itu satu, ya, atau bahkan orang-orang yang menolak bahwa Tuhan itu satu, dia bisa menjelaskannya. Maka ini disebut dengan pemahaman yang mendetail, ya, pemahaman terperinci, tafsili. Ya, misal, ya, ketika ada yang bertanya, mad dalil ala wujudillahi ta'ala, apa dalil bahwa Allah itu ada? Maka dijawab al-alam, adanya alam ini. Ya. Ketika ditanya lagi, maksudnya apa? Ya pokoknya ada alam berarti ada pencipta. Maksudnya apa ya? Pokoknya begitu aja. Ketika ada kata-kata pokoknya ya berarti cuma memahami secara umum. Maksudnya apa kaitan alam dengan Allah ini? Ya pokoknya ada alam berarti ada Tuhan, titik. Nggak bisa menjelaskan secara terperinci. Berarti itu juga tidak ada masalah kalau memang kita orang awam. Ya, yang penting kita meyakini bahwa Allah itu satu, ya, dengan keyakinan bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Gitu ya. Tapi ketika ada yang bisa menjelaskan secara mendetail, ya, tapi nggak mampu menjawab keraguan, sama, dia masih juga disebut orang yang memahami secara umum. Nah, orang yang hanya bisa memahami secara umum disebut taklid. Ya, orangnya namanya muqallid. Pemahamannya namanya taklid. Ya, taklid adalah kita memahami tapi nggak ngerti dalilnya. Salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Dalil wajibnya mana? Nggak tahu. Pokoknya wajib, ya udah. Berarti itu namanya pemahaman yang taklid. Orangnya disebut muqallid. Taklid artinya follower, hanya ngikut aja. Tapi karena ngikutnya ulama ya nggak masalah. Gitu ya. Nah, sedangkan orang yang bisa menjelaskan kenapa, apa hubungan alam semesta dengan Allah, bahwa alam semesta disebut hadis, dia baru, dia ciptaan, kemudian mampu menjelaskan tentang kebaruan alam semesta ini dengan dalil-dalil baik akal maupun dalil Quran sunnahnya, mampu menjawab keraguannya, ya, termasuk orang-orang yang menolak dengan detail, maka dia dalam kajian tauhid ini disebut sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah dengan dalil. Sedangkan orang yang meyakini Allah itu satu tapi nggak tahu dalilnya disebut taklid. Dia memahami Allah itu satu tapi dalilnya nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Itulah perbedaan ulama dengan orang-orang awam. Karena memang ulama memang ya bidangnya di situ. Dia ngerti dalilnya. Kalau kita orang-orang awam, ya pokoknya saya yakin Tuhan satu sesuai dengan Al-Ikhlas, sudah itu aja. Detailnya kayak apa ya nggak ngerti. Yang penting saya yakin Allah satu, selesai. Nggak ada masalah buat orang-orang awam. Gitu ya. Ya, ini diantara penjelasan perbedaan antara keimanan orang-orang awam dengan keimanan ulama. Ya. Disebut nanti imannya dia bertaklid. Dia tahu, cuma nggak tahu dalilnya. Ya, sedangkan keimanan ulama dia adalah dalam ilmu tauhid namanya ma'rifatullah, mengenal Allah dengan dalilnya. Itu kurang lebih ya. Nanti dijelaskan di sifat 20-nya bagaimananya ya. Ini hanya muqaddimah ya. Kita baru bicara prinsip dasar tentang tauhid. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan atau ada pertanyaan? Ya, ini baru 9. Baru 9. Ini yang terakhir. Ya, yang terakhir baru masailuhu. Apa sih pembahasannya? Pembahasannya jelas tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah. Karena 3 ini kita bicara dalil akal. Ya. Kalau hukum akal cuma 3 soalnya, wajib, jaiz sama mustahil. Tapi kalau hukum syariat ada 5. Ada apa? Ada wajib dan sunnah kalau perintah. Ada haram dan makruh kalau larangan, ya, dan ada di tengah-tengah tuh mubah atau boleh, yang bukan perintah bukan larangan,
Tapi bicara akal, ada yang wajib pasti, ada yang mustahil nggak mungkin menurut akal, dan ada jaiz mungkin terjadi mungkin tidak. Makanya cuma 3. Termasuk bicara tentang Rasul, ada sifat wajibnya, ada jaiznya, dan ada mustahilnya. Gitu ya, yang nanti ujung-ujungnya jadi aqaid seket ya. Yang 41 buat sifat Allah dan 9 buat sifat Rasul. Baru nanti ujungnya tambahannya adalah bicara tentang 6 rukun iman yang lain. Udah, ini pembahasan tentang ilmu tauhid, nggak keluar dari ini. Gitu ya, wallahu a'lam. Silahkan, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz ya, ini kira-kira 2 minggu yang lalu ya, kan ada ceramah minggu pagi tuh ya, Ustadz siapa Nasruddin ya, itu dia cerita gini, kalau ini planet bumi ya, planet bumi, Allah bilang begini, oh planet bumi cuma segininya gitu ya, berarti Allah itu ada jarinya. Ada jarinya. Kalau ada jarinya, berarti ada tangannya kan, besar. Kalau bumi segini, ya dia lebih besar dari bumi. Ya berarti dia makhluk hidup dong, ada jarinya begitu. Saya berpikir, memang kita kan nyari Pak Ustaz, Allah apa sih, Allah apa sebelum ketemu-temu kan ya. Nah ini kok bisa menunjuk jari begini, ya berarti dia lebih besar dari planet bumi memang ya, berarti Allah tuh makhluk besar apa, karena ada jarinya, tangannya, ada, berarti ada muka, ada mulut ya gitu ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak. Oh ya, Pak Putut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz yang kami hormati, tadi saya sekilas membaca bahwa diawali dengan prinsip dasar ilmu tauhid. Berbicara prinsip dasar berarti berbicara pertama mengenai latar belakang keilmuan. Keilmuan daripada ilmu daripada tauhid itu memiliki nama-nama lain. Barangkali sudah disebutkan. Saya sudah berapa kali nggak ikut masalahnya. Ya. Pertama barangkali ilmu usuluddin. Ya. Ilmu kalam, terus kemudian ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, kemudian ilmu teologi Islam, kemudian ilmu fikih akbar. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau ilmu tauhid itu adalah sumber ilmu Islam, kenapa memiliki nama-nama lain? Kenapa nama-nama lain itu bukan bagian dari kecabangan ilmu induk tauhid? Kenapa kok semacam sejajar gitu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan orang awam ini itu. Yang kedua, tadi di slide juga saya membaca bahwa ilmu tauhid itu adalah keesaan. Secara etimologis adalah esa, tunggal, wahid, satu kan gitu Pak itu ya. Yang memiliki dalil akli dan nakli. Tadi disebutkan bahwa nakli adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan akli adalah akal. Nah, yang menjadi pertanyaan kami orang awam juga, kan sudah jelas bahwa ilmu keesaan itu kan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kenapa muncul dalil akli? Ini yang membuat munculnya mazhab Mu'tazilah, di mana dia menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan akal, kadang-kadang salah, keliru di dalam menafsirkannya itu. Sehingga barangkali ini menjadi debatable lah gitu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam ilmu tauhid itu ada 3 jenis Pak Ustadz, kalau saya baca zaman dulu tuh. Ada namanya tauhid rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma wal sifat. Nah ini masing-masing ini mempunyai makna apa? Gitu Pak Ustadz. Terus yang terakhir, kita kenal adanya mazhab, adanya ahsanul wal jamaah.
Sunnah wal jamaah. Atau aswaja kalau disingkat. Sunnah wal Aswaja. jamaah. Ini adalah perkumpulan dari para kaum ahli tafsir dan nah, salah satu saya pernah baca itu ada imam yang memiliki konsep, kalau penggagasnya atau kan Allah ya Pak ya. Tapi ini konsepnya apa yang menggiring kodifikasi ini adalah saya membaca adanya Syekh Imam Asy'ari ya. Benar enggak? Asy'ari ya. dan murid Tirmidzi ya. Mutiridi ya. Ya. Mutaridi ya. Maturidi. Asy'ari, ya. Sama Taimiyah kalau nggak salah. Ibnu Taimiyah. Taimiyah ya. Ini bagaimana Pak Ustadz pandangannya tentang ilmu hauqid ini? Gitu. Terima kasih sementara gitu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan skripsi ini ya. Ya Sidang. Pak Hasan, satu aja pertanyaannya ya, takut nggak kejawab nanti. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. berat-berat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, ini warahmatullahi wabarakatuh. saya pertanyaan pendek aja Ustaz, nggak panjang. Ada teman saya non muslim, Cerita dia dulu. tanya sama saya Pak Ustaz, kamu kok menyembah kok sujud ke tanah katanya, Mm-mm. apa maksudnya itu? Saya nggak bisa jawab Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Oke. Udah ya, atau ada lagi? Iya, tadi tanya fisik Tuhan, tangan, segala macam gitu ya. Kan sudah dijawab, kita carinya ayat muhkamat kan, sudah kita bahas di awal ya. Jadi kalau kita mau nyari apapun, kembalikan ke ayat muhkamat. Ayat yang memang satu penafsiran, kesepakatan ulama. Nah, ayat muhkamat itu bicara tentang Allah, diantaranya ada di Al-Ikhlas. Karena memang ya asalnya asbabun nuzulnya adalah cerita pertanyaan dari kafir Quraisy. Ya Muhammad, wahai Muhammad, siflana rabbak. Coba jelaskan sifat Tuhanmu. Amin zahabin amin fiddah. Apakah Tuhanmu terbuat dari emas atau perak? Namanya orang kafir kan? Ya. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan yang terakhir ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara sebanding dengan Allah. Baik setara dalam artian equal, sama persis, ataupun yang menyerupai, nggak mungkin. Dan dikuatkan nanti dalam surat 42 ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Berarti jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk berarti punya fisik, punya jisim, Allah nggak begitu. Makanya ulama nanti mengatakan apapun yang kita bayangkan tentang Allah, Allah nggak kayak gitu. Selesai. Karena kalau kita bayangkan nanti capek. Dan ujung-ujungnya kok mirip ini ya. Ya, nanti maaf kayak agama yang di luar Islam. Ya kan? Bahkan ada yang menyerupakan Tuhannya maaf dengan mukanya muka monyet, mukanya muka gajah, yang mukanya sampai empat-empatnya muka semua. Kan itu hasil pendengaran yang tanpa batas, yang tanpa dasar. Bahkan dalam Islam selesai, Allah itu nggak mungkin sama dengan apapun. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah, Allah nggak kayak gitu. Tapi nanti kita bisa lihat kalau kita masuk surga, titik. Jadi nggak usah ngebayangin, nggak bakal nyampe. Gitu ya. Apakah nanti penjelasannya dari yang kajian Ahad, saya juga nggak datang, jadi nggak tahu. Ya, intinya nggak usah membayangkan. Allah cuma minta ya kita beramal saja dan yakini ketika bicara tentang Allah, konsennya adalah di Al-Ikhlas dan di surat 42 ayat 11 ini. Gitu ya. Dan di sini ulama sepakat bahwa Allah tidak seperti apapun yang kita bayangkan. Oke? Jadi udah cuma satu jawabannya, jangan dibayangkan. Ya. Karena tadi ulama mengatakan ya, apapun yang kita pikirkan
tentang Allah, ya, Allah tidak seperti itu. Udah, ini batasannya. Nanti surprise ya, buat yang masuk surga bisa lihat Allah. Udah, titik. Jangan sekarang, percuma juga, karena memang akal kita nggak nyampe. Oke ya. Yang kedua, kenapa nama ilmu tauhid banyak? Karena makin banyak nama berarti makin keren. Saking kerennya namanya banyak. Al-Fatihah kan yang paling banyak, ada Al-Fatihah namanya, ada surat Alhamdu, ada surat Al-Kafi, ada surat Al-Wafi, ada As-Sab'ul Mathani itu ya yang diulang-ulang, ada Umul Quran, ada Umul Kitab, itu nama dari Al-Fatihah. Semakin banyak nama, semakin menunjukkan bahwa hal itu adalah luar biasa. Itu ya. Terus kenapa kok namanya jadi sejajar ya? Udah dibahas kemarin ya, saya ulang lagi sedikit. Yang terkenal namanya ilmu tauhid. Karena memang poin yang paling penting membahas tentang keesaan Allah. Lalu nama yang berikutnya disebut ilmu kalam. Karena ulama klasik, ulama salaf memulai pembahasan ilmu ini dengan kata-kata al-kalam fi kadza. Kalam atau diskusi tentang masalah ini adalah baru dijelaskan. Jadi penulisannya kebanyakan ada bahasa al-kalam fi kadza, al-kalam fi al-kalam, maksudnya kita diskusikan masalah ini. Karena memang bicara tentang tauhid ini pasti banyak diskusi. Ya. Atau juga banyak kalam atau diskusi tentang sifat al-kalam yang merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah. Juga punya nama yang lain, namanya tadi usuluddin atau usuluddin. Karena usuluddin artinya ilmu tentang dasar atau pondasi agama Islam. Ya, nanti yang masuk usuluddin biasanya nanti pilihannya mau ilmu akidah, ya, tafsir Quran, hadis atau filsafat gitu ya kalau di Indonesia. Juga namanya ilmu akidah karena akidah artinya keyakinan atau keimanan. Karena kan kita cuma dua, ada akidah, keyakinan, dan ada amal soleh, praktek. Amal soleh adalah praktek dari keyakinan. Bahkan juga namanya al-fiqhul akbar, karena ini dari buku yang ditulis oleh Imam Hanafi. Ya, beliau ahli fikih, mazhab fikih pertama, tapi nulis kitab tauhid namanya al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar, ternyata isinya tentang ilmu tauhid. Karena fikih yang kita pelajari namanya fikih yang kecil. Karena bicara tentang amal soleh. Sedangkan bicara tentang tauhid, bicara tentang Tuhan. Fikih yang maha besar. Karena fikih artinya pemahaman. Pemahaman tentang apapun. Maka nanti ada bahasa fiqhu sirah, pemahaman sirah. Isinya tentang sejarah misalnya. Itu ya. Itu bicara nama, ya silahkan. Nggak ada. Iya. Ada hukum perdata, ada hukum internasional, ada hukum Islam. Lah, maksud saya ilmu tauhid itu kan induknya ilmu. Nah, kan tadi pertanyaan saya, apakah objeknya sama, pembahasannya, mabadinya sama, silabusnya sama, gitu. Nah, kalau memang sama, kenapa kok enggak ilmu tauhid itu aja? Kenapa mesti ada nama-nama lain? Nah, ini membuat confuse bagi orang awam yang mempelajari terkait dengan ilmu tauhid, gitu loh. Sebenarnya nggak confuse, justru karena namanya banyak ini karena memang tadi sudut pandangnya beda. Yang mau fokus bicara bahwa ini bicara keesaan Allah, ya bicaranya ilmu tauhid. Karena tauhid artinya mengesahkan Allah. Tapi ketika nanti diperluas bahwa bicara keimanan adalah seperti yang Rasul ucapkan, iman adalah rukun iman yang 6, beriman pada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan takdir. Maka bukan tauhid, karena tauhid tentang Allah saja, tapi diperluas menjadi ilmu akidah atau al-fiqhul akbar. Karena kalau tauhid hanya bicara tentang Allah saja, itu saja nanti pembahasannya. Sedangkan dia bilang, tapi kok bicaranya tauhid aja sih? Karena ini yang paling penting. Ya, walaupun kita meyakini tentang malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, takdir, tapi nggak yakin Allah satu, ya percuma. Karena dakwah para Rasul yang kita bahas adalah ya meyakini Allah yang satu. Gitu ya. Jadi dari sisi tauhidnya, karena di sini menekankan bahwa
Yang paling penting dari kajian tauhid adalah mengesahkan Allah. Satu. Baru kemudian bicara tentang Rasul. Kenapa? Karena syahadat kita dua. Bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, mengesahkan Allah, tapi juga asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bicara Rasul. Makanya setelah bicara tentang sifat Allah, nanti bicara sifat Rasul. Itu dulu secara umum. Yang di Jawa terkenal dengan aqaid seket, keyakinan 50. Itu dulu kemasannya. Baru nanti nextnya baru diperdalam tentang ya rukun iman yang lain. Sambil fikihnya jalan. Ya, jangan bicara akidah saja, nanti amal solehnya gimana. Jadi bicara akidah yang paling penting adalah dua kalimat syahadat dulu dipahami. Dan ulama dulu sudah beristihad dengan membuat konsep aqaid seket itu, keyakinan 50. Untuk memahami dua kalimat syahadat baru dijelaskan tentang ya kajian-kajian fikihnya, mulai dari sholat yang didahului dengan toharoh, terus baru jalan lagi. Jadi nanti double jalannya nih. Di sini ibadahnya jalan, bicara fikihnya, sambil tauhid rukun iman yang 6-nya jalan. Ya, makanya bicara tauhid bukan langsung membahas semua rukun iman yang 6. Nanti kajian fikihnya terbengkalai. Dan semua itu uniknya ada dalam azan. Azan itu konsep paling minimalis tentang Islam. Dimulai dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, meyakini keesaan Allah dan meyakini Allah bahwa tadi yang bahasanya Allahu Akbar tadi, tapi jangan pakai tangan, pakai macam-macam. Ya, udah hilangkan kata-kata itu. Oke. Baru kemudian setelah meyakini Allah Maha Besar, ada konsep dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah dalam azan kan. Setelah ini difahami tadi dengan aqaid seket tadi, keyakinan 50, hayya alas sholah. Jangan cuma yakin doang. Mana bukti keyakinan kamu? Sholat. Makanya jangan akidah doang, fikihnya jalan. Ajarkan sholat. Kalau ngajarin sholat berarti ngajarin toharoh. Ngajarin toharoh ya macam-macam nanti. Ngajar air, najis, ya wudu, tayamum, mandi hadas, haid dan seterusnya. Termasuk juga kalau bicara sholat, bicara baca Quran, karena sholat semuanya berbahasa Arab. Belajar sholat juga belajar tentang aurat, karena nggak boleh sholat kalau nggak nutup aurat. Nah, setelah sholatnya udah oke, yakin, bagus, sah, baru hayya alal falah. Kalau tauhidnya bagus, sholatnya benar, kamu pasti mendapatkan kemenangan, baik dunia maupun akhirat. Tutup lagi dengan Allahu Akbar dan tutup dengan la ilaha illallah. Itulah miniatur Islam. Yang diminta akidahnya benar, dua kalimat syahadat plus sholatnya jalan, yang lain ikut. Ya, jadi kalau ditanya tentang apa saja, itu saja dulu. Itu yang paling minimalis. Makanya ketika sekarang lagi rame, jangan azan dulu katanya. Nah kan, iya, udah heboh. Iya, tadi zuhur saya juga ditanya sama ibu-ibu, Pak Ustadz gimana nih? Saya bilang yang takut sama azan cuma setan, saya gituin. Udah selesai. Jadi Pak Ustadz, Kementerian Agama, bukan saya yang ngomong, saya cuma bacain hadis. Nabi yang bilang kalau terdengar suara azan, setan kabur. Azan selesai, setan balik. Ada qomat, setan kabur lagi. Qomat selesai, balik lagi. Jadi kalau ada yang takut sama azan, bukan manusia, namanya setan. Udah, paham Bu ya? Paham, udah selesai. Jadi nggak usah kemana-mana. Nabi yang bilang, ya kan? Bahkan orang non aja nggak takut, tanya aja. Bahkan mereka seneng, ya. Mereka bilang, makasih gara-gara subuh nih, azan subuh saya jadi nggak telat ke kantor. Padahal mereka non, nggak sholat subuh, malah terbantu. Ya, jadi kalau ada yang ngaku siapa ya, oknum pemerintah takut sama azan, bingung saya. Saya jadi ingat hadis Nabi tadi, yang takut cuma setan. Ya, wallahu a'lam. Itu ya. Jadi miniaturnya cuma azan itu yang kelihatannya sederhana.
Ya kan? Di situ ada konsep tauhid, konsep 2 kalimat syahadat, konsep sholat, konsep kemenangan, tutup lagi dengan tauhid la ilaha illallah. Itu kalau kita paham, maka nanti ketika bicara azan nanti ada sirnya, apa sih rahasianya? Itu rahasianya. Meyakini ketauhidan, meyakini kerasulan Muhammad, kemudian jangan tinggalin sholat, pasti menang. Nggak menang di dunia, menang di akhirat. Selesai. Sesimpel itu. Gitu ya, baru nanti yang lainnya, konsep yang 6 rukun iman yang lain sambil jalan. Yang penting 2 ini nih, 2 kalimat syahadat ini dipahami dulu. Walaupun dengan pemahaman tadi, ya aqaid seket tadi. Itu pemahaman yang paling sederhana. Oke ya. Lanjut nih. Belum selesai kan pertanyaannya kan? Kemudian pemahaman Mu'tazilah, ya Mu'tazilah itu kan karena mendewakan akal, itu aja. Ya, karena merasa bahwa akal itu segalanya. Jadi ketika akal bertentangan dengan Quran Sunnah, jadi akal yang benar, Quran Sunnahnya yang salah, atau yang harus ditafsirkan sesuai dengan akalnya. Ya, kalau penafsirannya sesuai dengan usul fikih nggak ada masalah, tapi kalau berlebihan itu yang masalah. Ya. Makanya kan Islam membatasi silakan pakai akal, tapi ada rumusnya di ilmu usul fikih. Gitu ya. Jadi selama nanti yang dipakai ilmu usul fikih nggak ada masalah. Karena usul fikih berbasis akal. Nanti kaidah-kaidah bahasa kan pakai akal. Ya. Misalnya kita bicara sholat saja. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Sholat di sini apa? Kalau kita bicara usul fikih, maka ada 2 kemungkinan. Apakah sholat ini adalah arti pertama atau arti kedua? Pertama berarti asli, atau yang kedua berarti majaz. Kira-kira mau pakai yang mana? Kalau arti pertama atau asli atau arti bahasa, maka sholat artinya adalah doa. Kalau ini yang kita pakai berarti kata-kata wa aqimus sholah, maka berdoalah. Bukan disuruh 5 waktu. Ini kalau kita pakai pengertian bahasa. Perlu nanti dikembangkan oleh ulama usul fikih bahwa pemahaman dasar atau pemahaman asli itu bisa 3. Bisa makna bahasa, bisa makna nanti istilah syariah, bisa makna urf, makna adat. 3-tiganya makna asli. Mana yang asli bahasa, mana yang asli syariat, mana yang asli dari adat. Baru nanti makna kedua lain lagi, itu baru bicara makna doang. Nanti pecah lagi. Oke, kita ambil ini makna syariat, bahwa sholat artinya adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Kita sepakat misalnya. Apakah dengan itu selesai bahwa wa aqimus sholah artinya sholat 5 waktu? Kan enggak. Kata-kata wa aqimus sholah artinya adalah dan dirikanlah sholat. Kalau ayat ini yang dipakai sebagai dalil wajibnya sholat 5 waktu ya salah. Justru kalau ini yang dipakai berarti semua sholat jadi wajib. Kan enggak ada kata-kata 5 waktunya. Berarti sholat tahiyatul masjid wajib, sholat duha wajib, sholat tahajud wajib, semua jadi wajib. Makanya pembahasannya terus nanti panjang lagi, terus mana yang jadi wajibnya, cari lagi dalilnya. Lalu apakah kata-kata sholat ini kenapa pakai al itu maknanya apa, nanti dipecah lagi, masuk bahasa lagi. Al itu fungsinya apa, apakah ma'rifat atau ahdiyah atau apa, ya gitu ya. Nah ini juga kajiannya kajian bahasa, cuma tetap koridornya ada. Nah kalau Mu'tazilah itu kebablasan, itu masalah Mu'tazilah, dia kebablasan. Bahkan ada Mu'tazilah yang ghulat, yang berlebihan, apapun yang tidak sesuai dengan akal maka itu nggak mungkin. Bahkan ada beberapa pecahan dari Mu'tazilah mengatakan Isra Mi'raj itu nggak mungkin ada, karena nggak sesuai dengan akal. Nah, itu kan malah bahaya, padahal ayatnya ada dan muhkamat jelas, gitu ya. Jadi Mu'tazilah di satu sisi bagus, tapi di sisi lain ketika dia menafikan dalil Quran Sunnah itu yang bermasalah. Itu ya. Terus kita lanjut tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat. Iya, ini salah satu metode memahami
memahami atau tadi ma'rifatullah, ya, memahami Allah dengan 3 tauhid ini. Siapa yang mencanangkan? Yang mencanangkan tadi yang disebutkan terakhir ini, Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, ini ijtihad dari Syekh Ibnu Taimiyah tentang 3 tauhid ini. Apakah diterima atau ditolak? Yang nerima ada, yang nolak ada. Namanya ijtihad. Gitu ya. Cuma dulu Ibnu Taimiyah ini kan wafat tahun 728. Tauhid 3 ini ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini ijtihad dari Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriyah. Ada masalah enggak? Yang enggak ada masalah. Yang masalah itu kalau mengatakan bahwa beliau adalah ulama salaf. Ini yang salah. Ya, karena kan ulama salaf sudah kita jelaskan mereka yang lahir atau wafat maksimal tahun 300. Sedangkan beliau wafatnya 728. Enggak mungkin kan lahirnya di bawah 300, berarti usianya 400 tahun lebih. Ya. Jadi setelah dilusuri bahwa pemahaman tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat adalah berasal dari ijtihad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat 728. Jadi beliau disebut ulama kholaf yang datang belakangan. Enggak ada masalah, karena salaf dengan kholaf itu salaf yang duluan, kholaf belakangan. Salah kalau Ibnu Taimiyah dianggap ulama salaf, itu yang salah. Itu satu ya. Lalu yang kedua, karena ketika beliau menjelaskan tentang 3 tauhid ini di masanya terjadi pro dan kontra biasa ya. Ketika ada yang berbeda, ada yang baru, pasti pro dan kontra. Ketika beliau wafat, ini pun hilang sebenarnya. Ya, kenapa hilang? Karena kadung sudah memakai yang dipakai oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Ya, ini jauh. Abu Hasan Asy'ari itu wafatnya 324 Hijriyah. Jadi pasti lahirnya di bawah 300. Juga Imam Maturidi wafatnya 333. Jangan dipasang ya. Wah, bagus nih 3 nih ya. Balak. Nah, Ibnu Taimiyah tadi wafatnya 728. Ya. Jadi beliau membuat hal yang berbeda dengan perintis dari ilmu tauhid, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jauh jaraknya. Ya. Jadi di zaman Imam Asy'ari, Imam Maturidi tidak ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak ada. Ya, Imam Asy'ari ini nanti yang ujung-ujungnya akan membahas tentang tadi sifat 20 tadi. Ini dari Asy'ari. Ya, sedangkan Imam Ibnu Taimiyah yang membahas tadi uluhiyah, rububiyah, dan asma was sifat. Itu ya dari sisi sejarah. Jadi justru yang 3 tauhid itu belakangan, itu pun pro dan kontra. Sedangkan yang sifat 20 tidak banyak masalah. Justru banyaknya diskusi tadi, sehingga ada kata-kata al-kalam. Al-kalam itu dari sifat 20 itu. Gitu ya. Dan sampai sekarang masih dipakai. Nah, ketika ditanya paling banyak mana yang pakai? Yang paling banyak yang pakai sifat 20. Ya, apalagi juga perintis ini ya, semua ulama sepakat bahwa imam. Nah, nanti ya. Perintis sekaligus imam aswaja adalah 2 ini, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ya, kalau kita baca kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, semua ulama mengatakan bahwa imam aswaja adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Lalu bagaimana dengan Imam Ibnu Taimiyah? Ya, beliau berijtihad, silahkan, nggak ada masalah. Ya, kayak kita nanti ngaji kan, ada yang pakai Iqra, ada yang pakai Qiraati, ada yang pakai Abatasa, ya, yang Baghdadi, monggo-monggo saja.
Misalnya sekarang yang paling banyak dipakai Iqra. Kalau dulu kan yang dipakai yang Alif Fathah A tuh Baghdadi. Nah, tapi kalau bicara tauhid yang paling banyak dipakai yang sifat 20 karena lebih simple. Gitu ya. Sedangkan yang dipakai oleh Imam Ibnu Taimiyah iya, tapi dipakainya baru di zaman sekarang. Di zaman dulu ketika beliau wafat, ini juga wafat. Ini juga hilang 3 tauhid ini karena orang lebih memilih sifat 20. Kok bisa muncul lagi? Dimunculkan oleh syekh juga namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, salah seorang proklamator kerajaan Saudi Arabia yang dikenal sebagai mazhab Wahabi. Ya, nama mazhabnya Wahabi. Gitu ya. Nah, mazhab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang kembali menghidupkan ijtihad dari Syekh Ibnu Taimiyah. Terus kenapa bisa sampai ke kita? Ya karena kebetulan Arab Saudi di sana ada Mekah Madinah. Jadi ketika orang-orang pulang haji dikasihlah buku-buku ini. Dan kita paling seneng yang gratisan. Makanya kita bawa pulang. Gratis. Iya. Bahasa Indonesia. Masalah nggak? Ya nggak ada masalah, silakan. Cuma saya mau menjelaskan sisi sejarahnya begitu. Ya, mayoritas yang pakai tentang tauhid adalah sifat 20. Karena memang dari awal ya perintisnya memang mereka ini, Imam Aswaja ini itu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Karena memang di awal-awal tadi mereka masih lahirnya masih di masa salaf, cuma wafatnya di masa kholaf. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah memang lahirnya di masa kholaf, wafatnya di masa kholaf. Cuma yang aneh itu nanti pengikutnya mengatakan bahwa kami adalah kaum salaf karena mengikuti tauhid yang 3, padahal yang beristihad tentang tauhid 3 bukan ulama salaf. Kenapa ngaku-ngaku pengikut salaf? Kan aneh. Ya. Padahal Ibnu Taimiyah ulama kholaf bukan ulama salaf. Jadi diganti aja namanya. Ya. Kalau memang pengikut salaf harusnya ikutnya yang inilah, yang 2 ini, karena ini jelas lahirnya di masa salaf. Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah lahirnya pun di masa kholaf. Kenapa pengikutnya ngaku-ngaku dia salaf? Aneh. Salaf dari mana? Wong yang beristihad aja ulama kholaf. Ya gitu ya kalau kita bahas sejarah. Nah, kemudian berubah sekarang menjadi kita bisa bahas saja ya, mazhab salafi. Ya, ganti nama. Berubah lagi sekarang menjadi mazhab sunnah atau ahlus sunnah. Ada 3 nama. Awalnya bernama Wahabi, berubah menjadi salafi, berubah menjadi sunnah. Karena itulah sekarang banyak kajian-kajian sunnah. Saya sering ditanya oleh kampus, Pak Ustadz kajian sunnah, Pak Ustadz Ustadz sunnah bukan. Terus saya Ustadz wajib, saya bilang. Kalau nyebut saya dosa, mau tinggian saya. Dia bilang sunnah, dia kan, saya bilang wajib. Bercanda biar pada ketawa mahasiswanya. Itu ya, kita bicara sejarahnya. Jadi yang mengambil dan menghidupkan kembali istihad dari Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat abad ke-8 adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, salah satu proklamator kerajaan Saudi Arabia. Karena dia proklamator yang menjadi mazhab resmi di Arab Saudi. Gitu. Karena itu siapapun yang kuliah di sana harus belajar tentang mazhab ini, termasuk saya. Karena saya kuliahnya di Kedutaan Arab Saudi, makanya saya belajar ini menjadi mata kuliah wajib. Ya, jadi selama 7 tahun kami belajar akidah, 2 SKS, 14 semester. Kuliahnya yang ini. Makanya kami juga ngerti sedikit banyak. Dan kami juga ngerti sejarahnya. Itu ya, masalah nggak? Ya nggak ada masalah.
Ya, ini pilihan saja. Mau ikut yang ini silahkan, monggo. Ya, mau ikut yang mayoritas juga silahkan, yang aswaja ini. Yang penting jangan saling menyerang, jangan saling menjelekkan, udah selesai. Gitu kan? Ya. Wallahu a'lam. Oke. Saya kembalikan terakhir nih, sujud ke tanah nih ya. Ntar saya dikejar-kejar lagi. Kenapa sujud ke tanah? Ya sujud itu artinya meletakkan dahi ke tanah, ya, namanya sujud. Ya, sedangkan kenapa ke tanah? Karena kita bicara kiblat. Ya, kalau kiblat doa ya ke langit. Ya, kiblat sholat baru Ka'bah. Kiblat tadi ya, kiblat sujud ya tanah. Maksud kiblat arah ya, arah doa ke langit, arah sholat ke Ka'bah, arah sujud ke tanah. Ya kenapa sujud ke tanah? Karena memang sujud artinya nempelin dahi ke tanah. Terus mau kemana? Mau ke karpet boleh, nggak apa-apa. Ke dinding gitu kan jadi ratapan kayak Yahudi ntar. Gitu ya, wallahu a'lam. Oke, cukup ya. Saya kembalikan kepada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas bahasanya. Untuk saya sendiri ya makin menarik karena memang akan banyak pertanyaan yang juga menjadi ilmu bagi kita jawabannya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetap memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir kembali di Kamis akan datang untuk mengikuti lanjutan kajian. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan kajian pada sore ini terdapat kekurangan kehilafan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.